Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi Fauzia Tendrisui, Anissa Puspadewi, M. Axel Leon, M. Iqbal, Rio Majid, Vidi Eka Hastiti, dan Noval Almuzaki. Di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan kerja fisik pada mata kuliah Sistem Kerja Ergonomik. Perkenalkan, saya Andi Fauzia. Saya akan menjelaskan suhu dan kelembaban. Suhu, ukuran panas dinginnya dari suatu keadaan. Satuan suhu adalah derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Nah, temperatur badan ini ada dua macam. Yang pertama, core temperatur. Core temperatur itu suhu konstan dengan sedikit berfluktuasi sekitar 37 derajat. Ada di otak, jantung, perut bagian dalam. Kemudian shell temperatur. Shell temperatur ini adalah suhu bagian luar tubuh, diukur pada permukaan kulit. Nah, terdapat pada otot, tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit yang menunjukkan variasi tertentu. Peningkatan suhu dapat menghasilkan kenaikan prestasi kerja, tapi di sisi lain bisa juga menurunkan prestasi kerja. Nah, kenaikan suhu ini pada batas tertentu dapat menimbulkan semangat yang akan memicu prestasi kerja, tetapi setelah melewati ambang batas tertentu, kenaikan suhu ini sudah mulai mengganggu suhu tubuh dan bisa mengakibatkan terganggunya prestasi kerja. Lalu, kemampuan untuk menyesuaikan diri itu ada batasnya. Tubuh manusia bisa menyesuaikan diri dengan temperatur luar jika perubahan temperatur luar tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh. Nah, keseimbangan panas dalam tubuh manusia bisa dihitung. Rumusnya adalah S sama dengan M kurang E tambah R tambah C dikurang W, di mana S adalah kondisi keseimbangan tubuh manusia, M metabolisme tubuh, E panas yang hilang karena evaporasi, R pertukaran panas karena radiasi, C pertukaran panas akibat konveksi, dan W adalah aktivitas kerja. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah pertama, kecepatan metabolisme basal, kedua, rangsangan saraf simpatis, lalu hormon pertumbuhan, kemudian hormon tiroid, hormon kelamin, gangguan organ, dan lingkungan. Nah, ini pertukaran panas dengan lingkungan. Karena setiap makhluk hidup itu melakukan pertukaran panas dengan lingkungannya. Yang pertama, konduksi. Nah, konduksi ini adalah perpindahan panas antara dua bagian secara kontak fisik langsung di antara keduanya. Jadi, berhubungan langsung gitu di antara dua objek yang bersentuhan. Lalu konveksi. Konveksi ini perpindahan panas melalui pergerakan zat cair atau gas. Lalu radiasi. Radiasi ini perpindahan panas tanpa adanya kontak langsung antara sumber panas dengan penerima panas. Nah, kondisi ekstrim pada lingkungan kerja sebaiknya itu dihindari. Karena apa? Kan tekanan atau terpaan panas yang mengenai tubuh manusia itu bisa mengakibatkan permasalahan kesehatan hingga kematian. Nah, penyakit-penyakit tersebut itu adalah, yang pertama ada heat rash. Nah, ini merupakan gejala awal dari yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat tekanan panas. Penyakit ini berkaitan dengan panas, kondisi lembab di mana keringat tidak mampu menguap dari kulit dan pakaian. Penyakit ini mungkin terjadi pada sebagian kecil area kulit atau bagian tubuh. Meskipun telah diobati pada area yang sakit, produksi keringat tidak akan kembali normal untuk 4-6 minggu. Kemudian yang kedua ada heat syncope. Nah, ini tuh adalah gangguan induksi panas yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah pening dan pingsan akibat berada di lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. Lalu heat cramp. Nah, ini penyakit yang menimbulkan gejala seperti rasa nyeri dan kejang pada kaki, tangan, dan abdomen, dan banyak mengeluarkan keringat. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan cairan dan garam selama melakukan kerja fisik yang berat di lingkungan panas. Lalu yang keempat ada heat exhaustion. Nah, ini penyakit yang diakibatkan oleh berkurangnya cairan tubuh atau volume darah. Nah, kondisi ini terjadi jika jumlah air yang dikeluarkan seperti keringat melebihi dari air yang
diminum atau yang dikonsumsi selama terkena panas. Gejalanya itu keringat sangat banyak, kulit pucat, lemah, pening, mual, pernapasan pendek dan cepat, pusing dan pingsan. Suhu tubuh bisa di antara 37 derajat sampai 40 derajat Celcius. Lalu ada yang terakhir heat stroke. Nah, lalu yang kelima merupakan penyakit gangguan panas yang mengancam nyawa terkait dengan pekerjaan pada kondisi sangat panas dan lembab. Penyakit ini bisa menyebabkan koma dan kematian. Gejalanya adalah detak jantung cepat, suhu tubuh tinggi 40 derajat Celcius atau lebih, panas, kulit kering, dan tampak kebiruan atau kemerahan. Tidak ada keringat di tubuh korban, pening, menggigil, mual, pusing, kebingungan mental, dan bisa pingsan. Nah, ini yang terakhir, multi-organ dysfunction syndrome continuum. Nah, ini merupakan rangkaian sindrom atau gangguan yang terjadi pada lebih dari satu atau sebagian anggota tubuh akibat heat stroke, trauma, dan lainnya. Nah, penanganannya gimana sih? Yang pertama, bisa menggantikan cairan. Kemudian pindahkan korban ke ruangan yang lebih dingin. Basahi kulit korban dengan pakaian basah atau air. Berikan kompres dingin, lalu untuk kram, pijat otot yang terkena, dan kemudian rujuk ke pertolongan medis. Nah, pencegahannya gimana? Kalau pencegahannya itu, pertama, menurunkan kondisi panas lingkungan kerja dengan penerapan teknologi pengendalian, dashboard cooling, ventilasi, cross ventilation, dan natural draft, metal shielding, AC, remote control, personal protective device atau APD. Kemudian pengaturan waktu kerja, hitung maksimum allowable exposure time dan minimum recovery time. Kemudian work rest regimen, istirahat. Lalu suplementasi air dan garam. Nah, nih kemudian ada kondisi-kondisi manusia di mana suhu tubuhnya terlalu tinggi dan terlalu rendah. Yang pertama nih, keadaan kondisi tubuh saat kondisi panas. 30 derajat Celcius itu atau sama dengan 90 derajat 0,6 Fahrenheit, suhu tubuh normal. 38 derajat Celcius atau sama dengan 100,4 derajat Fahrenheit, berkeringat, sangat tidak nyaman dan sedikit lapar. 39 derajat Celcius, berkeringat, kulit merah dan basah, napas dan jantung berdenyut kencang, kelelahan, merangsang, kambuhnya epilepsi. Lalu 40 derajat Celcius, pingsan, dehidrasi, lemah, sakit kepala, muntah, pening, dan berkeringat. Lalu 41 derajat Celcius, keadaan gawat, pingsan, pening, bingung, sakit kepala, halusinasi, napas sesak, mengantuk, mata kabur, jantung berdebar. Lalu 42 derajat Celcius, pucat, kulit memerah dan basah, koma, mata gelap, muntah, dan terjadi gangguan hebat. Ini tekanan darah menjadi tinggi atau rendah dan detak jantung menjadi cepat. 43 derajat, hampir dipastikan meninggal karena kerusakan otak, gangguan dan goncangan hebat terus-menerus. Fungsi pernafasan juga kolaps. Lalu 44 derajat Celcius atau lebih umumnya meninggal, namun ada beberapa pasien yang mampu bertahan hingga di atas 46 derajat Celcius. Nah, kemudian ini keadaan tubuh saat kondisi dingin. Pertama 30 derajat Celcius itu suhu tubuh normal. 36 derajat Celcius menggigil ringan hingga sedang. Lalu 35 derajat Celcius menggigil keras, kulit menjadi biru atau keabuan, jantung menjadi berdegup lebih cepat. Kemudian 34 derajat menggigil yang sangat keras, jari kaku, kebiruan dan bingung, terjadi perubahan perilaku. Kemudian pada saat tubuh 33 derajat Celcius itu bingung, sedang hingga parah, mengantuk, depresi, berhenti menggigil, denyut jantung, melemah, napas pendek dan tidak mampu merespon rangsangan. Kemudian 30 derajat Celcius, kondisi gawat, halusinasi, gangguan hebat, sangat bingung, tidur yang dalam,
dan menuju koma, detak jantung rendah, tidak menggigil. 31 derajat, komatos, tidak sadar, tidak memiliki refleks, jantung sangat lambat, terjadi gangguan irama jantung yang serius. Kemudian 28 derajat Celcius, jantung berhenti berdetak, pasien bisa menuju kematian. 24 sampai 26 derajat Celcius, terjadi kematian, namun beberapa pasien ada yang mampu bertahan hidup hingga di bawah 24 sampai 26 derajat Celcius. Nah, kemudian kelembaban. Kelembaban adalah ukuran banyaknya kadar air yang terkandung dalam udara. Kelembaban biasanya dinyatakan dengan presentase dengan rumus M tambah R tambah C dikurang E sama dengan 0. Nah, M itu panas yang diperoleh dari metabolisme. R perubahan panas karena radiasi. C perubahan panas karena konveksi. Dan E hilangnya tenaga akibat penguapan. Nah, kelembaban semakin tinggi dan lembab lingkungan kerja, maka akan semakin banyak juga oksigen yang diperlukan untuk metabolisme. Dan akan semakin cepat juga peredaran darah dalam tubuh kita, sehingga denyut jantung akan semakin cepat. Nah, ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar pada tubuh manusia, sehingga pekerja ini akan cepat lelah. Selanjutnya, saya Anissa Puspadewi akan menerangkan tentang pencahayaan. Sumber pencahayaan. Sumber pencahayaan itu ada dua, yaitu pencahayaan alam dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alam itu contohnya adalah sinar matahari, sedangkan pencahayaan buatan itu contohnya adalah lampu. Berikutnya ada ciri-ciri penerangan yang baik. Pertama, sinar atau cahaya yang cukup. Kedua, sinar atau cahaya tidak menyilaukan. Ketiga, tidak terdapat kontras yang tajam. Keempat, brightness atau terangnya cahaya. Kelima, distribusi cahaya dan penebaran cahaya. Dan keenam, ada warna. Berikutnya adalah tabel standar minimal pencahayaan. Nah, contohnya itu ada jenis kegiatan. Pertama, pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus. Itu memiliki tingkat pencahayaan minimal atau lux sekitar 100 dengan keterangan ruangan, penyimpanan, dan ruangan peralatan atau instalasi yang memerlukan pekerjaan yang kontinu. Apa sih yang dimaksud dengan lux? Lux itu adalah satuan turunan SI dari pencahayaan dan daya pancar cahaya. Nah, flux ini bisa diartikan sebagai ukuran jumlah total cahaya yang terlihat dan pencahayaan sebagai ukuran intensitas pencahayaan pada suatu permukaan. Nah, contoh kedua ada pekerjaan kasar dan terus-menerus. Nah, itu membutuhkan lux sekitar 200. Nah, keterangannya itu adalah pekerjaan dengan mesin dan perakitan yang kasar. Semakin pekerjaan itu semakin sulit dan membutuhkan cahaya, maka nilai luxnya juga semakin tinggi. Nah, tabel ini berdasarkan dari Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405. Berikutnya ada faktor-faktor pencahayaan. Pertama, ada sifat terlihat atau visibilitas, yaitu suatu objek bagi seseorang. Artinya, perbandingan ukuran objek dan ukuran objek terkecil yang dapat dilihat. Nah, berikut adalah rumus ketajaman penglihatan. Dapat dirumuskan sebagai R sama dengan D dibagi D0 atau R sama dengan 3,4 dikali T per D. Angka 3,4 atau konstanta ini sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan. Nah, keterangannya itu adalah D0 sama dengan ukuran objek terkecil yang dapat dilihat, D besar ukuran sudut suatu benda, dan T benda dengan tinggi tertentu, D sama dengan jarak benda dengan orang atau pekerja. Berikutnya ada kontras, yaitu perbedaan derajat terang yang relatif di antara objek dan sekelilingnya. Nah, kontras dapat dirumuskan sebagai C sama dengan L1 dikurang L2 dibagi L, dengan keterangan L1 sama dengan derajat terang dari objek, L2 sama dengan derajat terang dari sekeliling, dan L sama dengan luminensi.
Berikutnya ada hubungan D0, C, dan luminensi, di mana C itu adalah kontras. Rumusnya dapat dijabarkan sebagai log D0 ditambah G sama dengan minus 2,17 log C dikurang 1,57 dibagi log L dikurang 3,96. Nah, di sini sama ya, yang angka minus 2,17, minus 1,57, dan minus 3,96 merupakan konstanta yang telah ada karena perhitungan. Keterangannya ada D0 sama dengan ukuran benda atau derajat, C itu sama dengan kontras, L adalah luminensi, dan G sama dengan log dalam kurung 9,01 A, dan A adalah usia dalam tahun. Berikutnya ada refleksitas cat dan bahan. Nah, refleksitas itu apa sih? Refleksitas adalah kemampuan suatu bahan dalam memantulkan gelombang elektromagnetik yang terpapar ke permukaannya. Terus reflektivitas dapat dikatakan sebagai sifat dari suatu bahan. Nah, di sini ada tata warna ya. Itu ada warna putih, light cream, light gray, light blue, dark blue, maple, walnut, dan mahogani. Untuk maple, walnut, dan mahogani ini termasuk dari bahan atau material. Berikutnya ada persentase cahaya yang terpantul, yaitu untuk warna putih sekitar 85%, light cream 75%, light gray 75%, light blue 55%, dark blue 10%, untuk material maple 7%, walnut 16%, dan mahogani 12%. Berikutnya ada resiko berhubungan dengan pencahayaan. Nah, biasanya pekerjaan itu menuntut adanya pencahayaan yang bagus, yang bertujuan untuk menghindari mata yang lelah, membuat seseorang lebih nyaman, dan meningkatkan produktivitas. Namun, meskipun begitu, masih terdapat faktor resiko yang berhubungan dengan pencahayaan, yaitu awkward posture dan visual problem. Pertama, awkward posture. Nah, pertama itu ada glare atau silau, yaitu merupakan masalah yang umum atau sering terjadi muncul dalam pencahayaan. Glare dapat menimbulkan kesusahan dalam melihat monitor dan membuat mata cepat lelah. Kemudian terdapat dua macam glare, yaitu direct glare yang terjadi ketika sinar lampu langsung ke mata. Kedua ada indirect glare yang terjadi ketika sinar lampu yang menuju ke mata merupakan pantulan dari suatu permukaan. Kedua ada poor lighting, yaitu tingkat pencahayaan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dan tidak bisa diatur. Kemudian ada high intensity, yaitu pencahayaan dengan intensitas tinggi sehingga mengaburkan gambar pada monitor. Berikutnya yang kedua ada visual problem. Nah, visual problem terjadi karena awkward posture, glare, dan poor lighting. Pencahayaan yang salah juga dapat menyebabkan visual problem. Contohnya sebagai berikut. Pertama, ada mata kering, perih, dan pedas. Biasanya disebabkan karena lampu yang terlalu gelap di samping cahaya monitor yang terlalu terang. Kekontrasan antara lampu dan cahaya monitor inilah yang sering menyebabkan mata pedih dan berair. Kemudian ada pandangan yang kabur. Pandangan kabur biasanya disebabkan karena terlalu lama memandang layar monitor yang terang dan intensitas cahaya lampu yang terlalu tinggi. Kemudian ada pusing kepala. Pusing kepala sering disebabkan karena terlalu lamanya memandang monitor yang terlalu terang dengan warna yang terlalu tajam. Berikutnya terjadi pegal-pegal pada leher, punggung atas, dan bahu. Kemudian ada pengendalian dan pencegahan, yaitu ada pemilihan jenis lampu, menempatkan penerangan sedemikian rupa sehingga langsung mengenai bidang yang mengkilap, tidak menempatkan benda-benda yang berbidang mengkilap di muka benda atau jendela yang langsung memantulkan sinar matahari, penggunaan alat-alat pelapis bidang yang tidak mengkilap, mengusahakan agar tempat-tempat kerja tidak terhalang oleh bayangan suatu benda, perbaikan kontras, meninggikan penerangan minimal 2 kali, dan terakhir, pemindahan tenaga kerja dengan visus yang setinggi-tingginya. Selanjutnya itu ada kebisingan.
Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki dari sumber tertentu yang dapat menimbulkan suatu gangguan. Oleh karena itu, tingkat kebisingan perlu dikendalikan untuk menghindari kejadian-kejadian yang dapat mengganggu proses dan kesehatan karyawan. Sedangkan kebisingan menurut Sumakmur adalah suatu bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dikarenakan sifatnya yang mengganggu atau muncul di luar dari kehendak orang yang bersangkutan. Nah, kebisingan ini biasanya dinyatakan dalam satuan desibel. Jenis-jenis kebisingan. Jenis-jenis kebisingan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kebisingan kontinu, yaitu bising yang terjadi secara terus-menerus dan intensitasnya tidak lebih dari 6 desibel. Nah, kebisingan ini dibagi menjadi 2, yaitu spektrum frekuensi luas dan spektrum frekuensi sempit. Contohnya itu pada mesin, kipas angin, gergaji sirkuler, dan katup gas. Lalu yang kedua itu ada kebisingan intermittent, atau bising yang terputus-putus dan tidak terjadi secara terus-menerus. Contohnya pada suara lalu lintas dan suara pesawat. Yang ketiga itu ada kebisingan impulsif, yaitu bising yang memiliki perubahan tekanan suara yang melebihi 40 desibel dalam waktu yang cepat, sehingga mengejutkan pendengaran. Contohnya itu pada suara senapan dan suara mercon. Yang keempat itu ada kebisingan impulsif berulang, yaitu bising yang terjadi secara berulang-ulang pada periode yang sama. Contohnya itu pada mesin tempa di suatu perusahaan. Faktor kebisingan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kebisingan menurut Sasongko dan kawan-kawan adalah adanya rambatan gelombang longitudinal yang melalui medium udara yang dihasilkan dari suatu getaran benda dan mengakibatkan udara di sekitar benda itu ikut bergetar. Adapun faktor-faktor lainnya, yaitu yang pertama, tingkat intensitas suara dan frekuensi yang tinggi. Yang kedua itu, lama dan jarak dari sumber suara. Yang ketiga, kepekaan individu dan kondisi kesehatan. Lalu sumber kebisingan. Sumber kebisingan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bising industri, lalu bising rumah tangga, dan bising spesifik. Yang pertama ini bising industri, yaitu bising yang terjadi pada kawasan industri, termasuk di dalam pabrik, bengkel, dan sejenisnya. Bising industri ini dapat dirasakan oleh karyawan maupun masyarakat di sekitar industri. Nah, bising industri ini biasanya disebabkan oleh suara mesin-mesin produksi maupun alat-alat industri lainnya. Lalu yang kedua itu ada bising rumah tangga. Nah, bising ini pada umumnya disebabkan oleh alat-alat rumah tangga dan tingkat kebisingannya yang tidak terlalu tinggi. Contohnya pada suara mixer, suara blender, suara TV, suara kipas angin, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada bising spesifik, yaitu bising yang biasanya disebabkan oleh kegiatan-kegiatan khusus, misalnya pemasangan tiang pancatol atau pembangunan jalan. Lalu ada intensitas kebisingan. Intensitas kebisingan adalah suatu arus energi yang ditimbulkan oleh suatu sumber kebisingan. Nah, di sini ada tabel yang terdiri dari tingkat kebisingan, intensitas dalam satuan desibel, dan sumber kebisingan. Nah, tingkat kebisingan ini mulai dari sangat tenang sampai kerusakan alat pendengaran. Pada tingkat kebisingan kerusakan alat pendengaran ini biasanya memiliki intensitas lebih dari 120 desibel. Lalu dampak kebisingan menurut Muhammad Ramdan dibagi menjadi 2, yaitu dampak secara fisik dan dampak secara psikologi. Dampak secara fisik ini bisa kehilangan pendengaran yang ditandai dengan adanya perubahan ambang batas sementara dan perubahan ambang batas permanen. Dan bisa karena adanya gangguan fisik lain yang ditandai dengan rasanya tidak nyaman, tekanan darah meningkat, sakit kepala, otot menegang, berdengung, kelelahan, dan lesu. Lalu yang kedua itu ada dampak psikologi yang terdiri dari gangguan emosional, gangguan gaya hidup, dan gangguan pendengaran. Pada gangguan emosional ditandai dengan kejengkelan, kebingungan, stres, dan emosi yang meningkat. Sedangkan pada gangguan gaya hidup ditandai dengan gangguan tidur atau istirahat, dan kehilangan konsentrasi saat bekerja. Pada gangguan pendengaran, ini ditandai dengan tuli pendengaran saat mendengar televisi, percakapan, maupun telepon. Lalu ada nilai ambang batas atau NAB. Nah, nilai ambang batas kebisingan ini ditetapkan berdasarkan waktu kerja 8 jam per hari dan bersifat rutin, maksimal 85 desibel, di dalam keputusan Menteri Kesehatan.
Ini ada pun tabel NAB kebisingan. Pada tingkat kebisingan 85 desibel, maka waktu kerja yang baik itu sekitar 8 jam. Lalu pada tingkat kebisingan 88 desibel, maka waktu kerja yang baik itu sekitar 8 jam. Sampai tingkat kebisingan 100 desibel, maka waktu kerja yang baik itu sekitar 15 menit. Jika melebihi nilai NAB ini, perusahaan harus menerapkan program konservasi pendengaran yang meliputi 1. Pemantauan kebisingan. Nah, pemantauan kebisingan ini bisa menggunakan alat ukur seperti sound level meter. Lalu yang kedua itu dengan menggunakan audiometry test, yaitu berupa pemeriksaan gangguan pendengaran berupa persepsi, konduksi, dan campuran. Lalu yang ketiga itu ada pengendalian kebisingan. Nah, pengendalian kebisingan ini bisa melakukan pengendalian pada sumber bahaya dengan melakukan eliminasi, substitusi, engineering, dan administrasi. Lalu yang keempat itu ada alat pelindung diri. Jadi alat pelindung diri ini digunakan oleh pekerja, terutama untuk melindungi bagian pendengaran dengan menggunakan earplug maupun earmuff. Lalu yang kelima itu ada training motivasi. Nah, training motivasi ini berupa memberikan suatu seminar atau workshop kepada karyawan mengenai akibat kebisingan dan bagaimana cara menanggulangi kebisingan tersebut. Lalu yang keenam itu ada pemeliharaan catatan atau record, yaitu berupa pemeliharaan data pengukuran area kerja, data audiometri tes karyawan, dan evaluasi secara berkala. Lalu yang terakhir itu ada penanggulangan kebisingan. Nah, penanggulangan kebisingan ini dibagi menjadi 3, yaitu penanggulangan pada sumber, penanggulangan pada medium, dan penanggulangan pada penerima. Penanggulangan pada sumber ini kita bisa memberikan penanggulangan berupa yang pertama itu dengan mengurangi kecepatan atau benturan dari bagian mesin yang bergerak. Lalu yang kedua, memasang peredam pada sumber. Yang ketiga, dengan mengganti peralatan baru yang mempunyai desain lebih baik. Yang keempat, memperbaiki atau menggunakan chain conveyor sehingga produk yang selesai produksi tidak ditumpuk dengan cara dijatuhkan. Lalu yang kelima itu, jika menggunakan mesin perlu mengganti bagian yang aus dan memberikan pelumas. Lalu penanggulangan pada medium. Penanggulangan ini kita bisa menggunakan cara yaitu dengan memberikan pembatas atau penyekat dinding, atau juga bisa menggunakan langit-langit kedap suara, dan juga menanam pohon di sekitar sumber kebisingan. Lalu penanggulangan pada penerima. Nah, penanggulangan pada penerima ini kita bisa menanggulangi dengan menggunakan alat pelindung diri berupa earmuff maupun earplug, dan juga bisa menggunakan pembatasan lamanya pekerjaan terpapar kebisingan berdasarkan lama kerja maksimal yang diperoleh sesuai dengan intensitas bising. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanul Satria Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang getaran. Baik. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu getaran. Getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan keseimbangan atau titik nol frekuensinya. Getaran terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor, sehingga pengaruhnya bersifat mekanis. Alat untuk mengukur getaran dinamakan vibrasi meter. Nah, di sini adalah gangguan yang disebabkan oleh getaran mekanis. Yang pertama, mempengaruhi konsentrasi bekerja. Yang kedua, mempercepat datangnya kelelahan. Yang ketiga, dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti gangguan mata, saraf, peredaran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah pemaparan bentuk getaran. Ada 2, yaitu yang pertama adalah pemaparan segmental atau hand arm. Jadi getaran hanya sampai pada lengan saja. Yang kedua adalah pemaparan seluruh tubuh atau whole body, yaitu seluruh getaran berdampak pada seluruh bagian tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan adalah efek dari getaran. Yang pertama adalah mempercepat terjadinya kelelahan. Yang kedua adalah gangguan kenyamanan kerja. Dan yang ketiga adalah gangguan kesehatan seperti hand-arm syndrome and vibration sickness.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek dari getaran. Efek dari getaran itu bergantung dari besar kecilnya getaran. Yang pertama adalah 3-9 Hz. Akan timbul resonansi pada bagian dada serta perut. Yang kedua adalah 6 dengan 10 Hz. Tekanan darah, denyut jantung, pemakaian oksigen, dan volume pendenyut sedikit berubah. 11-12 Hz. Leher, kepala, pinggul, kesatuan otot, dan tulang akan beresonansi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah 13-15 Hz. Yaitu tenggorokan akan mengalami resonansi. Dan yang terakhir adalah lebih dari 20 Hz. Tonus otot akan meningkat. Akibat kontraksi statis ini, otot menjadi lemah, rasa tidak enak, dan kurang adanya perhatian, serta terjadinya pegal atau kebas. Baik, selanjutnya ada pengendalian getaran. Getaran dapat dikendalikan dengan beberapa cara, yaitu ada 5. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan, yang kedua rekayasa engineering, yang ketiga adalah substitusi mesin, dan yang keempat adalah mengatur waktu kerja, dan yang terakhir adalah memilih peralatan kerja. Nah, kita masuk ke metode pencegahan. Nah, yang pertama adalah merancang untuk meminimalisasi penggunaan alat-alat vibrasi. Yang kedua adalah reduksi penggunaan alat. Yang ketiga adalah substitusi alat dengan mesin yang lebih halus. Yang keempat adalah batasi waktu pemaparan dan gunakan waktu istirahat yang cukup. Yang kelima adalah penggunaan alat harus terus-menerus istirahat 10 menit setiap jam. Dan yang keenam adalah pemeriksaan fisik sebelum dan sesudah kerja. Yang ketujuh adalah pekerja dengan riwayat abnormalitas sirkulasi darah atau sindrom Raynaud tidak boleh menggunakan alat seperti bor yang dapat menimbulkan getaran. Dan yang terakhir adalah deteksi penyakit sejak dini. Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor lainnya dari ergonomi lingkungan, yaitu warna. Pada gambar di bawah ini kita lihat sebuah ruangan kantor yang memiliki macam warna pada ruangannya, seperti dindingnya berwarna biru, lalu bagian lantai berwarna orange, lalu ada bilik meja kerjanya itu berwarna hijau, dan berbagai macam warna lainnya. Lalu apa sih pengaruh warna ini terhadap produktivitas karyawan atau juga kenyamanan karyawan dalam bekerja? Warna merupakan faktor penting untuk meningkatkan efisiensi kerja karyawan. Warna juga mempunyai pengaruh yang besar pada perasaan pegawai. Warna dapat menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain. Selain berpengaruh terhadap perasaan, warna juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerangan. Warna-warna gelap akan mengurangi intensitas penerangan. Bersama-sama dengan cahaya, warna merupakan faktor yang penting untuk memperbesar efisiensi kerja para karyawan. Warna juga mempengaruhi jiwa karyawan. Warna juga dapat merangsang emosi dan otak manusia. Warna yang tepat pada dinding ruangan maupun alat-alat bekerja akan menimbulkan kenyamanan, kegembiraan, dan ketenangan bekerja karyawan serta meningkatkan produktivitasnya. Jadi pada intinya, warna ini tidak hanya dari segi estetika seperti enak dilihat untuk mengurangi mood pekerja, tapi juga bisa untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan untuk mengefisiensikan kerja. Lalu ada 4 faktor pemilihan warna. Yang pertama itu adalah kombinasi warna. Warna ini yang kita tahu ada warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Bisa kita kombinasikan menjadi warna sekunder seperti merah dengan kuning menjadi oranye, biru dengan kuning menjadi jingga, dan merah dan biru menghasilkan warna ungu. Dan ada warna tersier, yaitu kombinasi antara warna primer dengan warna sekunder. Contohnya kuning hijau, biru violet, dan kuning oranye. Lalu ada lagi warna komplementer, warna yang saling berlawanan pada bagian warna. Contohnya merah hijau, kuning violet, dan biru oranye. Lalu ada warna split komplementer, warna pada sisi dari warna komplementer. Contohnya biru violet dan biru hijau.
adalah warna split komplementer dari oranye. Lalu yang terakhir adalah warna triad. 3 warna yang berjarak sama satu sama lain pada bagian warna. Contohnya oranye, hijau, violet atau kuning oranye, biru hijau, dan merah violet. Lalu faktor kedua, efek cahaya pada warna. Sumber cahaya buatan seperti lampu itu berdampak juga pada pemilihan warna. Seperti apabila di ruangan tersebut sudah banyak lampu sehingga terang, jangan pilih warna yang terlalu terang juga. Maupun sebaliknya, jika di dalam suatu ruangan tersebut cahayanya minim, kita berikan warna cerah agar untuk meningkatkan mood para karyawan. Lalu yang ketiga adalah nilai pemantulan warna. Dalam setiap warna memiliki pemantulan yang berbeda-beda. Contohnya itu warna yang lebih terang seperti warna biru memberikan persentase pemantulan cahaya lebih besar daripada warna gelap seperti hitam. Beberapa area pada perkantoran membutuhkan nilai pemantulan warna yang lebih terang dibandingkan yang lain. Contoh lainnya itu adalah atap. Atap itu membutuhkan warna dengan tingkat pemantulan yang lebih tinggi dibandingkan pada lantai. Atap dengan warna terang dapat membantu memantulkan cahaya ke bawah yang dapat mengurangi silau dan bayangan pada area pekerjaan. Sebaliknya, pada area dengan cahaya alam yang kurang, atap dengan warna terang membantu mengurangi cahaya buatan yang harus disediakan untuk mendapatkan cahaya yang sesuai, sehingga membantu penghematan konsumsi energi. Yang terakhir itu dampak dari warna. Warna seringkali mempengaruhi mood. Warna sejuk seperti biru, hijau, dan violet menghasilkan mood tenang dan melelahkan. Lalu warna hangat dari merah, oranye, kuning itu menghasilkan kehangatan dan keceriaan. Lalu warna-warna natural seperti warna putih dan warna lembut memberikan pengaruh ringan, sedangkan warna ungu gelap dan violet pucat seringkali menghasilkan mood depresi. Sementara abu-abu memiliki efek rasa kantuk. Selanjutnya ada fungsi tata warna. Lianggi pada tahun 1998 pernah berkata, suatu ruangan kantor apabila menggunakan tata warna yang tepat pada dinding dan alat kantor lainnya akan memelihara kegembiraan dan ketenangan pegawai. Lalu, apa sih fungsi dari pemilihan warna yang tepat? Yang pertama, memungkinkan tempat kerja tampak menyenangkan dan menarik pandangan. Seperti yang saya bilang tadi, selain untuk estetika, tapi juga bisa untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan mengembalikan mood karyawan yang sebelumnya lelah menjadi bersemangat kembali. Lalu yang kedua, mempunyai akibat yang tidak langsung terhadap produktivitas pegawai. Lalu apa sih manfaat dari pemilihan warna di tempat kerja? Yang pertama, peluang lebih besar dalam perubahan relasi. Yang kedua, mempengaruhi semangat. Yang ketiga, mengurangi stres pekerja kantor. Dan yang terakhir, mengalihkan rasa bosan pada pola kerja. Setiap warna memiliki pemantulan yang berbeda-beda, tapi ada nilai ambang batasnya. Seperti jika ingin warna pada langit-langit kamar, daya pemantulan sesuai 80-92%, lalu bagian atas dinding 80-90%, dinding 40-60%, jendela 40-60%, permukaan meja, mesin, dan perabotan kantor 26-44%, lantai 21-39%. Maksudnya apa? Pilihlah warna dengan daya pemantulan sesuai. Jangan misalkan langit-langit kamar daya pemantulan sesuai 80-92%. Dan kita pilih atasnya menjadi warna hitam karena tadi warna yang cerah memiliki daya pemantulan yang lebih tinggi dibandingkan warna yang gelap. Efek tiap warna. Yang pertama, merah memberikan kesan hangat, intimidasi, biasa diasosiasikan dengan cinta, kehangatan, dan kenyamanan. Lalu ada oranye,
Warna yang energik membangkitkan kegembiraan, antusiasme, dan kehangatan. Lalu ada kuning sebagai riang dan hangat. Namun, warna kuning dapat membuat lelah mata karena banyaknya jumlah cahaya yang termin. Menggunakan kuning sebagai latar belakang di atas kertas atau monitor komputer dapat mengakibatkan sakit mata atau kesulitan pandangan dalam kasus ekstrim. Kuning juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya ada hijau, adalah warna yang dingin melambangkan alam dan kehidupan alam. Hijau juga mencerminkan ketenangan, kesehatan, dan kejemuran. Sejak zaman dahulu, warna hijau merupakan simbol kesuburan. Hasil penelitian bahwa hijau dapat meningkatkan kemampuan membaca. Riset yang dilakukan pada beberapa siswa ditemukan pada peletakan transparan lembar kertas berwarna hijau di atas bahan bacaan, meningkatkan kecepatan membaca dan memahami. Selanjutnya ada biru, merupakan warna yang paling disukai banyak orang, terutama kaum pria. Biru memberikan kesan ketenangan pikiran atau perasaan tenang. Hal ini sering digambarkan sebagai damai, tenang, aman, dan tertib. Namun biru juga dapat menciptakan perasaan kesedihan atau sikap acuh tak acuh. Lalu ada violet atau ungu. Ungu adalah simbol dari royalti dan kekayaan, juga melambangkan kearifan dan spiritualitas. Warna ungu dalam fenomena alam jarang terjadi, namun jika muncul akan menimbulkan kesan eksotik atau artifisial. Pada terapi warna violet atau ungu digunakan untuk terapi yang berhubungan dengan limpa, pankreas, kelenjar pituitari, kandung kemih, testis, dan ovari. Lalu ada warna putih melambangkan kesucian atau kemurnian, dapat juga memberikan kesan dingin, lemah lembut, dan steril. Penggunaan warna putih yang cerah dalam ruangan akan memberikan kesan luas, bersih, terang, dan megah, namun juga memberikan kosong dan tidak ramah. Rumah sakit biasanya menggunakan warna putih untuk memberikan kesan bersih dan steril. Dan yang terakhir, warna hitam. Hitam menyerap semua cahaya dalam spektrum warna. Hitam sering digunakan sebagai simbol dari ancaman atau simbol jahat, tapi juga terkenal sebagai indikator kekuasaan. Warna hitam digunakan untuk mewakili karakter curang seperti Dracula dan sering dikaitkan dengan sihir. Hitam juga sering dikaitkan dengan kematian dan duka dalam berbagai budaya. Hal ini juga terkait dengan ketidakbahagiaan, seksualitas, formalitas, dan keanggunan. Di dunia mode, hitam memberikan efek melangsingkan. Selanjutnya ada hubungan antara warna dengan jarak, suhu, dan psikis dari pekerja. Yang pertama adalah biru, efeknya jauh, tapi secara suhu dia sejuk, dan secara psikis menyenangkan atau menyejukkan. Yang kedua ada hijau, secara jarak dia jauh, secara suhu dia sangat sejuk, secara psikis menyejukkan dan atau menenangkan. Yang ketiga itu adalah merah, secara jarak dia dekat, secara suhu dia panas, secara psikis dia merangsang. Lalu yang keempat ada warna oranye, secara jarak dia sangat dekat, secara suhu dia sangat panas, secara psikis merangsang. Lalu yang kelima ada kuning, secara jarak dia dekat, secara suhu dia panas, secara psikis dia merangsang. Yang keenam ada coklat, secara jarak dia sangat dekat, secara suhu netral, secara psikis merangsang. Dan yang terakhir ada jingga, secara jarak dia sangat dekat, secara suhu sejuk, secara psikis dia agresif atau mengecilkan hati. Ya, pada intinya, pilihlah warna yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga daya pemantulan dari warna tersebut. Bau-bauan. Nah, bau-bauan ini berkaitan dengan indera penciuman. Adanya bau-bauan bisa dikatakan di lingkungan tersebut itu terjadinya pencemaran udara. Nah, dengan adanya bau-bauan ini dapat mengganggu konsentrasi kerja yang dapat mempengaruhi pada kepekaan indera penciuman. Adanya bau-bauan yang tidak menyenangkan juga dapat mengindikasikan bahwa udara di lingkungan tersebut tercemar. Dapat diakibatkan juga oleh sirkulasi udara yang tidak baik dan udara yang kotor. Maka dari itu, kadar oksigennya juga berkurang yang kita hirup. Nah, oksigen itu kan sebagai komponen utama penghasil energi. Nah, kalau misalnya oksigen ini tergantikan dengan bahan kimia lain, alias oksigen ini yang kita hirup berkurang, maka energi yang dihasilkan oleh tubuh kita juga gak semaksimal kalau oksigen semua yang kita hirup, gitu.
Jadi oksigen ini tergantikan oleh bahan kimia lain yang dapat mengganggu kesehatan kita. Nah, penyebab-penyebabnya itu diantara lain adalah bahan kimia di lingkungan kerja. Nah, misalnya ini di lingkungan industri tekstil. Nah, di industri tekstil itu misalnya ada pewarnaan segala macam. Nah, di situ misalnya bahan kimia yang dipakai itu memiliki bau yang menyengat, atau di tempat tersebut kurang adanya pertukaran udara. Nah, jadinya bahan kimia tersebut bisa dihirup oleh para pekerja yang mengakibatkan terganggunya nih konsentrasi para pekerja dan bisa juga menyebabkan sakit. Lalu ada debu. Nah, lingkungan yang kotor ini biasanya itu mengganggu pekerja dalam bekerja karena misalnya banyak debu nih. Nah, jadi nggak nyaman kan para pekerja dan bisa menyebabkan batuk, bersin-bersin, sesak napas. Nah, kalau temperatur dan kelembaban yang ketiga itu bisa menyebabkan adanya jamur nih kalau misalnya di suatu tempat itu lembab gitu ya, berair, misalnya atapnya bocor gitu, terus pas hujan tetesan-tetesan airnya nggak dibersihin jadi kan lembab. Nah, muncul jamur. Nah, jamur ini misalnya menyebabkan bau. Nah, jadi ada bau nggak sedap di lingkungan kerja kita. Terus polusi hasil proses pekerjaan. Nah, misalnya itu kurang nih fasilitas di industri, misalnya ada pembakaran terus tapi dibuangnya nggak lewat cerobong asap, ya kan, jadinya asapnya misalnya kemana-mana mengganggu penciuman, kesehatan juga. Nah, itu penyebab-penyebabnya dan lalu nih akibat dari adanya bau-bauan itu, yang pertama itu udah pasti kehilangan konsentrasi bekerja, ya kan, misalnya ada bau yang menyengat banget jadinya kita gak terlalu fokus gitu, fokusnya cuma buat nafas kita. Terus dampak terhadap kesehatan, misalnya pusing, mual, gitu-gitu. Terus penurunan indera penciuman, kalau misalnya kita udah lama-kelamaan menghirup udara yang tercemar nih, misalnya ada bahan kimianya nih, nah lama-lama kita menurun tuh indera penciumannya, misalnya udah sulit lagi mencium bau-bauan yang lainnya karena udah pekat banget misalnya tuh. Terus cepat lelah yang pasti karena oksigen kan berkurang ya. Nah, penanggulangannya itu ada di antara lain itu yang pasti nomor satu kebersihan lingkungan, ya kan. Kalau misalnya lingkungan bersih kan udah nggak ada tempat yang lembab, nggak ada debu-debu, nah pasti di lingkungan tersebut kita sehat, yang menerapkan salah satu dari 5S juga. Terus yang kedua itu pemakaian APD oleh pekerja yang sesuai, misalnya nih di industri otomotif misalnya yang ngecat itu masih manusia kan misalnya. Nah, kalau misalnya nggak pakai APD yang sesuai, masker yang benar, itu bisa terhirup tuh partikel-partikel udara yang udah tercampur sama catnya. Jadi hidungnya bisa hijau-hijau, terus hidungnya bisa kena catnya tuh warna-warna gituannya. Terus yang ketiga itu pemakaian air condition yang tepat. Nah, pemakaian air condition yang tepat ini bertujuan biar udara tersebut itu, udara di situ, misalnya di suatu tempat itu bisa tergantikan gitu, sirkulasinya berjalan dengan lancar, nggak melulu udara-udara yang di situ aja. Terus adanya absorpsi, misalnya itu yang cerobong asap tadi itu kan membersihkan udara tujuannya sebelum dibuang keluar. Terus adanya exhaust gitu-gitu, absorpsi. Terus nomor 5 itu menghilangkan sumber bau-bauan. Ya misalnya yang tadi kalau lembab itu, nah dipel, diapain dulu gitu sebelum
ulang sebelum selesai pekerjaannya, ya kan? Terus yang nomor 6 itu mengatasi limbah hasil proses kerja. Ya misalnya asap tadi, bahan-bahan kimia yang berbahaya lah, apalah, gitu kan. Terus nomor 7 penghijauan lingkungan kerja. Jadi kalau ada penghijauan lingkungan kerja itu secara nggak langsung itu kita menanam, menyediakan adanya ruang absorpsi dan ruang pertukaran udara dari CO2 ke O2. Jadi kita lebih bisa banyak menghirup O2-nya nih, itu. Nah, selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.